Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pulang dari sidang di Pengadilan Negeri Surabaya bersama Kakanda Dr. Bahrul Amik. Sidang kita kaitannya dengan pasal 53 Undang-Undang Yayasan terkait pemeriksaan yayasan. Nah, ini terobosan yang dilakukan oleh Kakanda ini luar biasa. Kaget kita mendengar dari panitera mudanya atau Panmud di Keperdataan PN Surabaya tidak pernah Pengadilan Negeri Surabaya bahkan di Indonesia membuat sebuah terobosan untuk melakukan pemeriksaan lewat pengadilan negeri. Bagaimana Kakanda? Kok ada pikiran seperti itu? Ya kan begini, bisa jadi dalam tata kelola yayasan itu ada ketidaksesuaian yang dilakukan oleh anggota organ yayasan itu terhadap undang-undang ataupun anggaran dasar, atau yang kita sebut dengan bahasanya adalah melakukan perbuatan melanggar hukum, melanggar undang-undang yayasan atau melanggar anggaran dasar yayasan. Nah, dalam konteks seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya ketika diduga ada salah satu anggota organ yang melanggar hukum atau melanggar anggaran dasar? Kalau misalnya menggunakan pintu gugatan PMH, pertanyaannya adalah siapa yang mengajukan gugatan ketika ada yang bersengketa adalah para anggota pembina? Sulit kan, Dinda? Misalnya ketua pembina melakukan rapat pembina, tidak pakai ngundang salah satu atau salah dua anggota pembina, itu kan melanggar anggaran dasar itu. Melanggar undang-undang, berarti PMH-nya ada. Tapi bagaimana cara memeriksa PMH ini? Petunjuk dari undang-undang yayasan seperti Nah, apa? kalau undang-undang yayasan, petunjuknya jika diduga ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organ melalui pasal 53 pemeriksaan permohonan pemeriksaan. Jadi nanti siapa pihak ketiga? Nah, ini harus pihak ketiga, Dinda. Harus pihak ketiga di situ. Jadi pihak ketiga yang dirugikan oleh dugaan perbuatan melawan hukum oleh organ yayasan itu bisa mengajukan pemeriksaan. Harus pihak ketiga. Nah, kalau misalnya yang dirugikan itu adalah salah satu anggota pembina. Siapa itu yang dimaksud dengan pihak ketiga itu kan? Nah, pihak ketiga tentu bukan orang yang berada dalam organ yayasan. Salah satunya donatur mungkin. Donatur, ya donaturnya yayasan, pegawai yayasan gitu ya. Tapi kalau dia masih dalam organ, nggak bisa itu. Waduh, ada telepon nyonya, Dinda. Ini penting, Dinda. Kalau ini nggak diangkat, gimana ini? Oke, di-cut dulu. Ya kan, Dinda ya. Kalau yang dirugikan oleh organ pembina yang lain, anggota pembina yang lain, dia nggak bisa ngajuin gugatan, Dinda. Dianggap tidak punya legal standing karena yang mewakili yayasan adalah pengurus. Sementara pengurus tidak merasa dirugikan. Ini kan di mana ini letak pintu masuknya? Di pihak ketiga. Sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga melalui apa pintunya? Pemeriksaan yayasan. Memang pasal 53 itu, Dinda, memberikan hak atau legal standing kepada pihak ketiga mengajukan permohonan pemeriksaan. Nanti keluar penetapan pengadilan. Nah, ini mekanismenya gimana? Undang-undang nggak ngatur. Undang-undang nggak ngatur. Kalau permohonan untuk adopsi segala macam ini kan, seperti yang kita lakukan sekarang ini, nih. Kita mengajukan permohonan agar sebuah yayasan yatim piatu diperiksa, ya kan? Kita mengajukan itu karena ada salah satu pembina yang tidak terlibat dalam rapat, melanggar anggaran dasar. Ada pembina yang dapat duit, padahal dilarang pasal 5 Undang-Undang Yayasan. Nah, akhirnya kita coba ini. Mudah-mudahan ada kesamaan pandangan kita dengan hakim, ketua pengadilan, atau hakim yang memeriksa. Dan nanti kalau beliau menetapkan ada dugaan itu, maka kemudian pengadilan akan mengangkat 3 ahli, Nina. 3 ahli juga begitu. 3 ahli ini pilihan pengadilan melalui penetapannya, ataukah sebenarnya kita boleh ngusulin? Nggak ada. Nggak ada hukum acaranya. Hukum acaranya gimana? Jadi sekarang kita terima tanggal sekian apa itu? Pembacaan permohonan. Tapi termohonnya ini nggak datang. Terus berarti kan ketunda. Untuk bacain permohonan aja
ketunda. Padahal berapa lama hakim ada pengadilan punya waktu 30 hari atau berapa? Nah, 1 bulan. 1 bulan untuk menuntaskan Menyelesaikan pemeriksaan permohonan. yayasan permohonan ini. Dan itu baru diputus bahwa dilakukan pemeriksaan oleh 3 ahli. Baru setelah itu hakim memutuskan dikabulkan atau tidak permohonan nih. Kalau kita baca undang-undang yayasan. Nah, jadi kita sama-sama nunggu, Dinda. Sama-sama nunggu. Mudah-mudahan frame-nya pengadilan sama dengan kita. Lah itu berarti kan dihitung 1 bulan dihitung dari dibacakan permohonan itu, apakah kan tidak datang ini bagaimana di sana? Nah ini dia nggak ada. Berita acara apa, hukum acaranya nggak jelas kalau sidang. Kalau di Perma itu kan keperdataan atau PMH itu 6 bulan harus selesai setelah mediasi. Kadang mediasi itu sampai 4 bulan. Ketika pembacaan gugatan itu 6 bulan ke depan itu harus selesai. Nah, ini juga tidak jelas di sini ya. Tidak jelas. Kalau itu cuma waktunya sebulan kan di undang-undang. Pemeriksaan itu melingkupi apa itu kan? Ya tentu ada beberapa dokumen hal. Keuangan atau apa ya, lagi? Ada misalnya itu kan dugaan melanggar hukum, merugikan pihak ketiga, melanggar undang-undang, melanggar anggaran dasar. Ada banyak poin-poinnya itu yang alasan kenapa boleh dilakukan pemeriksaan itu, Dina. Ya jadi nanti, cuman ini masalahnya aku juga belum tahu nih nanti itu prakteknya seperti apa ya. Ketika kemudian ahli mengatakan yang melakukan pemeriksaan, oh memang benar nih ada perbuatan pelanggaran hukumnya ini. Terus lalu kemudian apa penetapannya itu bunyinya apa, saya juga ada apa. Makanya yang kita mohonkan adalah agar pengadilan menetapkan perlu dilakukan pemeriksaan, pengadilan menetapkan ahli untuk memeriksa, lalu pengadilan menetapkan ada PMH. Itu yang kita mohonkan. Tapi itu hanya mendasarkan pada tafsir kita atas ketentuan undang-undang. Kita mau cari coba ada presiden enggak? Juga belum ketemu. Ya mudah-mudahan ada penemuan hukum yang bisa kita lakukan di kasus ini. Amin. Karena kalau enggak, kasihan yang merasa mendapat ketidakadilan, kemana harus? Kasihan. Kalau di dunia sudah kemana ini? Ini undang-undang yayasan dimulai dari tahun 2001, sementara undang-undang perseroan terbatas 2007. Banyak biasanya itu para komisaris itu kan melakukan pemeriksaan itu pemegang sahamnya itu bisa sering dilakukan di pengadilan negeri, tapi yayasan ini lebih dulu tidak pernah untuk melakukan pemeriksaan ini ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap tata kelola yayasan, terutama yayasan-yayasan yang menghimpun dana dari masyarakat. Karena nggak sedikit loh ya berkedok yayasan, hampir seluruh perguruan tinggi swasta, apalagi perguruan tinggi ya kan, kedoknya yayasan tapi mencari keuntungan, cari duit dengan kedok yayasan, duitnya dibagi-bagikan kepada organ. Sebenarnya ruh yayasan itu seperti apa dulu dibuat undang-undang yayasan? Ya undang-undang yayasan ini kalau kita ngelihatnya itu gini, yayasan itu orangnya orang kaya raya, pengen bikin kegiatan sosial, lalu dia pisahkan kekayaannya, maka kemudian dia dirikan yayasan, dia jadi pembina atau pendiri. Pembina dia, karena tidak bisa jalanin sendiri, dia ngangkat pengurus. Kalau karena dia tidak bisa awasi, maka ngangkat pengawas. Maka kemudian pembina ini organ yang memang dilarang, strictly dilarang menerima duit ini. Nah, seperti yang kasus kita tangani ini, pembina terima gaji tiap bulan, disebut namanya bisaro. Apa bisaro sama gaji? Padahal dalam pasal 5 mengatakan dilarang membagikan dalam bentuk langsung apa? Atau tidak langsung, dalam bentuk upah, honorarium ataupun bentuk lain yang dinilai apa? Uang ya. Nah, itu betul-betul dilarang. Jadi kalau melanggar pasal 5 ya PMH-nya jelas nyata. Dan tindak pidana ya. Sesungguhnya tindak pidana. Tapi soal siapa yang punya legal standing ini yang sering jadi masalah, Dinda. Jadi kalau orang lapor polisi di yayasan ada pembina terima duit misalnya, loh kamu dirugikan apa kok ngelapor? Selalu pertanyaan polisi itu legal standing itu terkait dengan kerugianmu apa?
Loh, padahal ini loh, aku ini tahu ada kejahatan menurut undang-undang yayasan. Tapi masih ditanya legal standing loh. Legal standing Kalau seperti- udah melaporkan tindak pidana juga itu melihat dalam KUHP itu. Nah itu dia. Ngelaporin ditanya legal standing. Kan? Oke, itu kawan-kawan diskusi kita tentang yayasan. Beliau ini juga praktisi di soal yayasan sebagai ketua pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama. Semoga bermanfaat. Nanti ketemu lagi di channel kita. Terima kasih.